Diawali dengan menampilkan satu keluarga, di mana pada saat itu adalah hari ke-89, semenjak kedatangan alien buta yang memangsa umat manusia dan merusak tatanan dunia. Alien yang menyerang manusia berdasar dari suara berisik yang ditimbulkan, yang artinya walaupun alien itu tidak memiliki mata, namun punya pendengaran yang sangat tajam. Keluarga yang selamat itu terdiri dari seorang ayah bernama Lee, istrinya yang bernama Evelyn, dan 3 orang anak mereka, yaitu Regan, Marcus, dan adik mereka yang paling bungsu. Mereka beralih menggunakan bahasa isyarat dalam kesehariannya, agar tidak menimbulkan suara yang dapat memancing kedatangan si alien. Ayah dan ibu itu sedang mengumpulkan kebutuhan sehari-hari mereka di sebuah minimarket. Namun si bungsu nyaris saja menjatuhkan mainan yang berusaha dia raih dari rak di sana. Beruntung si Regan kakaknya berhasil menangkap mainan pesawat itu. Saat hari mulai gelap, si bungsu yang memang belum paham kondisinya kembali membawa mainan pesawatnya, yang hal itu membuat panik orang tuanya. Sehingga sang ayah perlahan mengambil mainan itu dan melepas baterainya. Ketika mereka beranjak pulang, si Regan yang merasa kasihan melihat adik bungsunya memberikan mainan pesawat itu tanpa baterai. Namun tanpa sepengetahuan Regan, sang adik dengan polosnya diam-diam memasang kembali baterainya. Beberapa saat kemudian dalam perjalanan pulang, sampailah mereka pada sebuah jembatan besi di tengah hutan. Yang tiba-tiba si bungsu dengan lugunya menyalakan mainan pesawat yang dia bawa, di mana hal itu benar-benar membuat panik orang tuanya. Lee berusaha secepat mungkin berlari ingin meraih anaknya, namun takdir berkata lain, di mana pergerakan alien yang mendengar suara nyaring dari mainan itu lebih cepat dari Lee, dan berakhirlah hidup anak kecil yang masih lugu tersebut. Satu tahun telah berlalu, ditampilkan si Regan yang tertidur di lahan jagung beserta ibunya. Sementara itu, Lee mengawasi mereka melalui kamera CCTV dan juga sibuk mengotak-atik radio mencari sinyal bantuan. Namun sepertinya hal itu tidak membuahkan hasil. Lee juga mengumpulkan banyak informasi dari koran-koran yang dia kumpulkan, di mana diketahui bahwa dunia benar-benar diambang kehancuran dan umat manusia diambang kepunahan karena serangan alien tunanetra itu telah banyak membunuh manusia. Lalu kita dibawa pada Evelyn yang ternyata sedang hamil besar. Terlihat Evelyn sedang mempersiapkan sebuah kotak kayu dengan tabung oksigen dan selang pernapasan agar nantinya bisa meredam tangisan sang bayi ketika tiba waktunya dia terlahir ke dunia. Saat malam hari tiba, ketika mereka selesai makan malam, Regan dan Marcus yang sedang bermain monopoli lagi-lagi membuat masalah dengan tidak sengaja menumpak lampu minyak yang menyebabkan suara gaduh dan nyaris membuat kebakaran yang bisa saja mengundang kedatangan si alien. Namun beruntung ayah mereka cekatan memadamkan apinya. Keesokan harinya entah apa yang membuat si Regan ingin memasuki ruangan bawah tanah tempat ayahnya bekerja. Namun ayahnya melarang anaknya turun ke sana karena dikhawatirkan si Regan akan membuat suara gaduh, di mana hal itu justru membuat Regan marah. Regan merasa bahwa semenjak kematian adik bungsunya, ayahnya sudah tidak lagi menyayanginya. Lee kemudian berusaha membujuk dan memberikan alat bantu pendengaran pada Regan, di mana diketahui bahwa ternyata Regan memiliki kekurangan pendengaran alias tunarungu. Namun memang dasarnya si Regan ini anak bandel. Bukannya berterima kasih,
Malah dia tambah marah tidak karuan pada ayahnya sendiri. Lee kemudian mengajak Markus untuk berburu ikan ke sungai. Akan tetapi Markus yang takut akan kemunculan alien menolak ajakan itu, dan ibunya menasehati bahwa ayahnya hanya ingin Markus belajar mandiri, agar nantinya Markus bisa menjaga diri sendiri dan juga menjaga ibunya. Melihat adiknya yang takut dan tidak mau ikut, Regan mengajukan diri agar dia saja yang ikut berburu ikan. Namun lagi-lagi Lee melarang Regan karena ibunya juga membutuhkan Regan untuk melakukan pekerjaan rumah. Namun Regan malah merasa bahwa ayahnya selalu berlaku tidak adil padanya. Dan lagi-lagi Regan kembali marah, pergi menjauh menuju ladang jagung. Lee dan Markus yang sudah sampai di sungai mulai mengambil ikan di perangkap yang sudah mereka pasang beberapa hari sebelumnya. Dan Lee yang melihat anaknya masih ketakutan menjelaskan bahwa suara gemericik air terjun mampu menyamarkan suara mereka, sehingga mereka aman dari serangan alien tunanetra. Kembali pada Evelyn yang ingin membawa sekarung baju untuk dicuci. Namun sial, karung itu mengait pada sebuah paku yang membuat paku itu lurus berdiri, di mana hal itu tentu akan sangat membahayakan nantinya, dan perkara itu tidaklah dia sadari. Sementara Lee dan Markus dalam perjalanan pulang, sejenak dia berhenti karena menemui sebuah rumah tua di mana di sana terdapat seorang kakek yang tampaknya putus asa, karena ternyata pasangan hidupnya baru saja diterkam oleh alien itu. Lee yang menyadari bahwa si kakek akan bunuh diri dengan sengaja berteriak memancing kedatangan alien, meminta agar si kakek mengurungkan niatnya. Namun si kakek tetap berteriak dan tamatlah riwayatnya. Lee dengan sigap bersembunyi di balik pohon menyelamatkan si Markus. Dan kembali pada Evelyn yang kali ini perutnya tiba-tiba terasa sakit, ditambah lagi air ketubannya pecah menjadi pertanda bahwa sebentar lagi dia harus melahirkan. Menyadari bahwa kini dia berada di situasi yang sangat sulit, Evelyn bergegas menuju ruang basement, namun sial, kaki Evelyn harus tertusuk paku yang sedari tadi tidak dia sadari. Evelyn lalu bergegas menyalakan lampu darurat agar suaminya lekas kembali. Namun saat Evelyn ingin kembali ke atas, tiba-tiba seekor monster alien datang dikarenakan mendengar bunyi figura yang jatuh tadi. Evelyn menggunakan jam waker untuk mengalihkan si alien agar dia bisa kembali ke atas. Sementara Lee yang baru kembali ke rumah, menyadari bahwa kini istrinya berada di kondisi yang sangat terancam karena keberadaan si alien. Lee kemudian meminta Markus berlari menjauh secepat mungkin untuk menyalakan kembang api agar bisa menarik perhatian si alien yang bertujuan agar bisa menjauhkan alien ganas itu dari istrinya. Evelyn sendiri kini sedang berjuang melahirkan di kamar mandi dengan berusaha sekuat tenaga menahan teriakan. Namun Evelyn yang sudah tidak kuat akhirnya berteriak melepas rasa sakitnya. Bersamaan dengan suara petasan dari si Markus, sehingga lahirlah bayi kecil lucu itu dengan selamat. Beralih pada si Markus yang berlari sekencang mungkin karena ketakutan. Namun sial baginya, dia harus pingsan karena menabrak ban traktor. Sementara si Regan yang melewati ladang jagung teralih perhatiannya pada sorot senter adiknya yang sedang pingsan. Dan tanpa dia sadari, di belakangnya datang seekor alien dan dari sinilah diketahui fakta bahwa alien itu memiliki kelemahan saat menangkap frekuensi berlebihan dari alat bantu dengar yang digunakan si Regan. Sehingga alien itu pergi menjauh. Sementara ayah mereka berhasil menemui Evelyn yang terkulai lemas dan langsung membawanya ke ruangan rahasia di bawah basement yang memang sengaja dipersiapkan untuk situasi gawat darurat. Sang bayi kemudian dipakaikan masker oksigen lalu dimasukkan ke dalam kotak kayu agar bisa meredam suara tangisnya.
yang kemudian Evelyn juga mempertanyakan keberadaan dua anaknya. Lee sendiri berkata akan mencari mereka, namun tanpa disadari terjadi kebocoran pipa air akibat serangan alien tadi, hingga Evelyn kini dihadapkan pada kondisi yang kian menyulitkan. Singkat cerita, Regan dan Marcus berada di atas lumbung jagung untuk menghindari si alien. Marcus berkata pada kakaknya bahwa ayah pasti akan mencari mereka. Namun, Regan malah mengajak Marcus untuk turun dan mencari tempat bersembunyi yang lebih aman, karena Regan mengira bahwa ayah mereka tidak akan datang mencari. Namun, tiba-tiba Marcus terjatuh ke dalam lumbung yang nyaris membuatnya tewas. Pada waktu yang sama, Evelyn terbangun dari tidurnya, di mana ruangan itu sudah tergenang air. Dan sial bagi Evelyn, di sana sudah muncul satu alien yang membuat Evelyn harus bergegas mengamankan si bayi. Dia pun bersembunyi di balik curah air yang mengalir, agar suara bayinya tersamarkan oleh aliran air tersebut. Tiba-tiba si alien langsung pergi karena mendengar suara gaduh yang berasal dari Regan dan Marcus, di mana mereka berdua sedang berjuang keluar dari lumbung jagung. Namun mereka harus dikagetkan dengan kedatangan si alien yang langsung menyerang mereka. Namun beruntung, frekuensi dari alat bantu si Regan kembali membuat si alien itu pergi menjauh. Mereka kemudian berlari dan bertemu dengan Lee yang juga tengah mencari mereka. Lee kemudian menyuruh anak-anaknya untuk bersembunyi ke dalam sebuah mobil, karena Lee merasa bahwa alien itu masih berada di sekitar mereka. Dan benar saja, Lee mendapat serangan mendadak yang melukai dirinya. Regan dan Marcus pun mulai diserang oleh alien itu. Sang ayah yang tak ingin melihat anak-anaknya menjadi korban dari keganasan alien, berteriak sekencang mungkin untuk mengalihkan perhatian si alien, agar Marcus dan Regan bisa lari menyelamatkan diri. Pada momen inilah Regan menyadari bahwa ayahnya selalu menyayangi mereka, rela mati agar mereka bisa terus melanjutkan kehidupan. Mereka kemudian kembali pada ibunya dan menuruni ruangan basement tempat ayahnya selama ini bekerja mencari bantuan. Di situ Regan dibuat tertegun dengan semua upaya ayahnya dalam memperbaiki alat bantu pendengaran yang selama ini dia gunakan. Terlihat jelas betapa Regan sangat menyesali sikap tidak baiknya selama ini terhadap sang ayah. Bersamaan dengan itu si alien kembali muncul, dan dengan tidak sengaja si Regan mulai menemukan kelemahan si alien, yaitu tentang frekuensi dari alat bantu dengarnya, hingga Regan menaikkan volume frekuensinya yang membuat si alien menjerit kesakitan. Dan ketika cangkangnya terbuka, Evelyn langsung menembaknya. Suara tembakan Evelyn tentu saja mengundang kedatangan alien lain yang lebih banyak. Namun kali ini mereka bisa memberi perlawanan yang sepadan, karena sekarang mereka sudah mengetahui kelemahan dari si alien. Dan film pun berakhir.